Terima kasih Bu Emalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kita dapat berkumpul di sini kembali pada forum ketiga kita, Sharia Micro Business Forum SMBF, kerjasama antara KNEKS dan Pinbook. Sebelumnya terima kasih hostnya dari Pinbook yang telah mengorganisir sampai ke sesi ketiga ini, seri ketiga ini. Alhamdulillah. Di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini, apalagi kita masuk kepada 10 hari terakhir. Semalam kita sudah menginjakkan malam ganjil yang pertama. Kita masuk ke hari 21, insya Allah ini merupakan bagian dari kontribusi kita kepada umat. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berkecimpung di bidang UMKM ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari KNKS sangat mengapresiasi kegiatan SMBF ini, bahwa kita tahu bersama bahwa saat ini berdasarkan statistik ada 64 juta unit UMKM di Indonesia, dan menyerap hampir 113 juta pekerja atau setara dengan 93,88% total tenaga kerja yang terserap. Pandemi ini sangat berdampak kepada UMKM, atau hit very hard itu adalah UMKM. Berdasarkan prediksi dari KOR, bahwa kemiskinan pun kita akan meningkat. Umumnya adalah di teman-teman UMKM yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Diprediksi akan mencapai 37,9 juta angka kemiskinan meningkat, kemudian persentasenya sekitar 14,35% dari total penduduk Indonesia. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Biasanya kemiskinan kita berada di bawah 10%. Nah, menurut kami hal ini adalah sangat menarik sekali, khususnya ada narasumbernya memang kompeten dan sangat bobot di bidangnya, ada Pak Dwi Kuswantoro, nanti kurang lebih akan berbicara mengenai pemberdayaan ya, ini kurang lebih ide dasar, konsep, dan sebagainya, mungkin lesson learned yang akan kita pelajari. Kemudian ada Pak Krisma Wibowo, strategi tim kreatif, digital marketing yang akan menarik sekali. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, ya, strategi dan produk pelayanan pengembangan bisnis UMKM. Di kami, di NKS ini, kami mengidentifikasi sebetulnya secara umum, kita bagi dalam 3 klaster impact terhadap pandemi ini bagi UMKM. Pertama yang high impact. Omset ini turun lebih dari 30%. Inilah teman-teman yang berkecimpung di bidang pariwisata. Ini yang high impact yang paling tinggi. Baik dia kemudian membantu di hotel, perhotelan, atau penginapan, di penyediaan makanan, restorannya, transportasi, agen perjalanan, dan sebagainya. Kemudian di high impact selanjutnya adalah di bidang manufaktur. Kemudian bahan bangunan dan alat berat, properti dan konstruksi, terakhir ada farmasi. Ini yang high impact. Kita lihat sekarang bahwa beberapa hari yang lalu, bahwa Airbnb dan juga Airi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar, Airi adalah budget hotel yang berbiaya murah tapi bersih, itu sudah menutup kegiatannya, mereka udah close down. Dan banyak teman-teman di UMKM tergabung di dalam Airi. Jadi dampak sudah terlihat secara jelas. Kemudian yang level kedua adalah medium impact. Ini omset turun antara 10-30%. Mulai dari multi-finance, otomotif, gitu ya, pusat perbelanjaan, peternakan dan perikanan, distribusi retailer, dan komoditas-komoditas lainnya. Ini medium impact. Kemudian yang low impact, dengan omset turun sekitar 10%, ada di bidang kemasan, e-commerce, alat kesehatan, khususnya masker nih ya, ini malah terjadi booming nih saat ini. Makanan pokok, distribusi, dan IT communication. Nah, ini mungkin ada baiknya bagi kita semua, harus ada shifting ya. Beberapa teman yang terimpact sangat besar, bisa shifting ke yang low impact. Ini harapan kita bagaimana kita bisa membantu mereka. Seperti di bidang tadi, kemasan, e-commerce, pembangkit listrik, alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekalongan ada UMKM yang mendapatkan order untuk membuat sampai 1 juta masker.
Tapi yang menjadi permasalahan adalah kemudian bagaimana mendapatkan modalnya. Karena beberapa lembaga pembiayaan, seperti juga BMT, sudah sangat selektif financing ya. Karena terdampak juga jadi sangat selektif dalam pemberian pembiayaan. Bahkan ada beberapa sudah stop financing. Nah ini sedang kita, insya Allah kita coba kita bantu, kita fasilitasi agar bisa dicarikan solusi terbaiknya. Nah, pada hari ini kami berharap, harapan besar kita, kontribusi kita kepada umat adalah bagaimana kita bisa membantu UMKM ini, khususnya yang bergerak di bidang low impact ini bisa berkembang. Karena kalau high impact dan medium impact ini sangat tergantung sekali dengan kondisi dari pandemi ini. Semakin cepat pandemi selesai, mereka bisa sekali bangkit. Tapi yang low impact ini diharapkan bisa menjadi buffer, penyangga, bisa menjadi tempat untuk menampung teman-temannya, saudara-saudara dari high impact dan medium impact ini bisa bergabung di low impact. Insya Allah pada hari ini, dengan adanya 3 narasumber, bisa membantu bagaimana kita mengembangkan UMKM ini bisa bertahan, dan tidak hanya bertahan, bagaimana nanti ke depannya setelah pandemi ini berakhir. New normal seperti apa yang akan terjadi? UMKM apa yang akan bertahan? Yang pasti kami melihat bahwa online dan digital adalah salah satu solusi di antaranya. Di antara berbagai solusi, itu adalah solusi yang utama yang akan berkembang lebih lanjut, baik di masa pandemi ataupun juga masa yang ke depan nantinya. Saya mungkin tidak akan memberikan sambutan lebih panjang lagi. Kita bisa mulai nanti berdiskusi bagaimana kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita di tanah air yang kita cintai ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.